Tadi Bapak sampaikan juga lebih dari 100 saksi diperiksa untuk kasus ini begitu. Mungkin boleh dijelaskan atau dielaborasi sesulit apa untuk bisa menetapkan saksi-saksi ini menjadi tersangka? Eee, Sampai saat ini 160 saksi tadi itu ya, termasuk 3, 4 orang yang jadi, tersangka, saya pikir sih penyidik ini sudah punya pola, strategi ya bagaimana membangun konstruksi hukum daripada suatu perkara ya. Kesulitan-kesulitan itu belum ada yang menjadi keluhan bagi kita, karena kita sudah terbiasa menangani perkara-perkara besar ya, yang kerugiannya yang lebih dari ini juga kita biasa, bahkan ada yang kerugian 100 triliun kemarin Duta Palma itu juga tidak jadi masalah, yang awalnya juga ada sesuatu, apa namanya, penghilangan barang bukti, penghalang-halangan suatu kegiatan penyidikan. Saya pikir kita sudah biasa melakukan hal seperti itu. Teman-teman penyidik sudah apa namanya, sudah melewati lah fase itu gitu. Saya pikir semua akan menjadi terang benderang pada waktunya, dan tunggu saja teman-teman dari media dan masyarakat nantikan aja bagaimana proses selanjutnya. Ini baru awal daripada satu kegiatan penyidikan yang kita lakukan. Baik, mungkin kita akan sedikit membahas seperti apa motif atau mungkin metode yang dilakukan 3 tersangka baru ini. Kalau kita lihat Dede selaku Direktur Utama PT Jasa Marga, seperti apa perannya? Kalau DD ini sudah sejak awal mereka berarti sudah ada perencanaan, ini sudah ada suatu upaya-upaya untuk melakukan pengaturan siapa yang ditunjuk sebagai pemenang seperti itu ya. Artinya mereka sudah sejak awal dari proyek belum terlaksana sudah dilakukan satu penunjukan dari vendor tertentu untuk menjadi pemenang. Itu DD. Kalau PM ya sebagai ketua lelang tentunya akan apa meneruskan apa yang ditujukan ketentukan oleh DD, dan sekaligus juga menentukan barang yang dimiliki oleh para pelaku ini, vendor-vendor ini. Nah kemudian DD yang melakukan apa namanya DED ini, Design Engineering Design ini. Nah ini tentu sejak awal juga sebelum perencanaan sudah membuat suatu tadi perencanaan atau desain-desain yang dapat mengurangi kualitas daripada pelaksanaan proyek jalan Capek ini. Ini yang dilakukan. Jadi semuanya ada elaborasi, semuanya ada keterkaitan yang tentunya ujungnya adalah menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum dan ujungnya juga menimbulkan suatu kerugian negara. Baik, apakah sudah ditemukan berapa banyak jumlah uang yang diterima oleh masing-masing tersangka? Belum. Nah ini kita baru menentukan pasal 2 pasal 3 dari ketiga tersangka ini. Artinya kita akan melakukan suatu upaya-upaya pollude money, pollude aset, dan pollude suspek sebagaimana undang-undang TPPU ya, karena kerugian negara juga cukup besar, 1,5 dan kemungkinan akan bertambah terus. Ya tentu ke depannya kalau misalnya kita temukan ada aliran dana kemana-mana, ini akan tentu kita akan sangkakan kepada orang-orang yang kita duga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Baik, kalau kita lihat 1,5 triliun ini jumlah kerugian negara, tapi untuk jumlah yang diterima dari setiap tersangka, artinya ini mungkin sekitar jumlah yang sama atau seperti apa? Kalau itu merupakan bagian daripada proses penyidikan yang tidak bisa kita sampaikan di media ya. Tentu dengan kerugian yang cukup besar ini kita akan melakukan suatu pendalaman ke depan ya. Berapa-berapa mengenai penerimaan dananya nanti akan kita ungkapkan di dalam proses persidangan. Dari tempat penuntut umum pasti akan ungkap seluas-luasnya, sedetail-detailnya, sehingga membuat terang suatu perkara dan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus mengembalikan uang tersebut, dan proses-proses penyitaan sekaligus juga kita sudah lakukan, mulai proses penyidikan ini kita lakukan seperti itu. Baik, dan seperti apa nanti penanganan dari jumlah kerugian negara ini? Apakah nantinya para tersangka ini akan diminta untuk mengembalikan atau seperti apa biasanya? Biasa yang kita lakukan itulah yang utama dalam satu proses penyidikan itu adalah bagaimana kita melakukan pemulihan dan pengembalian terhadap keuangan negara itu dorongan dari Pak Jaksa Agung ya. Kita tidak saja melakukan suatu penindakan memenjarakan orang, tapi bagaimana pemulihan keuangan negara ini bisa kembali kalau bisa utuh 100%. Nah itu yang dilakukan kita. Nah upaya-upaya kita itu yang kita lakukan, sekaligus kita melakukan satu upaya-upaya yang namanya asset tracing, yaitu melakukan follow the money, kemana saja aliran uang ini kepada seseorang, follow the aset, mana aja aset-asetnya mereka yang disembunyikan sebagai, dan follow the suspek siapa saja yang terlibat di luar dari perkara pokoknya. Nah ini yang kita cari, yang kita dalami sekarang ya, mudah-mudahan kita ketemukan sehingga kita nanti bisa mengurai siapa yang harus bertanggung jawab dengan kerugian yang begitu besar.